wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan salam-salam kepada semua mas-mas ataupun fans penggemar Misteri Malam Official 2 yang pada malam hari ini yang menyaksikan ataupun yang belum menyaksikan ya, dan yang selalu mendoakan saya dan tim Misteri Malam Official 2. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena selama ini sudah banyak memberikan doa-doa yang semuanya itu mungkin tidak bisa saya balas untuk teman-teman fans penggemar Misteri Malam Official 2. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Yang Sangkur, yang mana malam hari ini Yang Sangkur menemani saya hadir pada malam hari ini untuk menjenguk ataupun melihat saya, untuk melihat kondisi saya, karena sekarang saya sudah yakin bahwa Yang Sangkur itu mungkin sudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang benar-benar sadar. Makanya pada malam hari ini Yang Sangkur datang ke sini karena beliau itu merasa risau dengan keadaan saya yang sesungguhnya. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kondisi fisik saya, jasmani ataupun rohani dalam tubuh saya nyatakan memang benar-benar sudah sehat, dan saya sudah merasa lebih kuat seperti sedia kala lagi. Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih juga pada Yang Sangkur, yang mana sudah bersusah payah mencarikan obat penawar racun yang sudah saya terima, racun yang sudah diberikan oleh manusia misterius itu pada saya. Dan Yang Sangkurlah dengan bersusah payah beliau mencarikan penawarnya untuk saya. Dari tadi siang saya sudah mengatakan pada Yang Sangkur bahwa saya merasa banyak sekali berutang budi. Terutama saya sendiri merasa bahwa saya berhutang nyawa. Dan pada malam hari ini saya yakin Yang Sangkur betul-betul berubah. Insya Allah itu yang saya harapkan. Mas Bejo, dia Rian, alhamdulillah Mas Bejo sudah sehatan. Alhamdulillah saya sudah sehatan. Terima kasih. Dari siapa Mas tadi Mas? Dari dia Rian. Diarian. Terima kasih Diarian ya. Terima kasih sekali, saya sudah alhamdulillah sudah pulih kembali. Tenaga saya sudah seperti sedia kala, udah fit kembali. Insya Allah untuk malam-malam berikutnya ataupun langkah-langkah selanjutnya kita bisa untuk meneruskan langkah-langkah kita kembali untuk menegakkan kebenaran, untuk melupas kebatilan. Itu tujuan kita nantinya. Di sini saya bersama Yang Sangkur. Saya walaupun selama ini tidak pernah saya bayangkan kalau saya bisa duduk sejajar bersama dengan Eyang Sangkur. Malam ini saya seperti tidak percaya dan masih kurang yakin bahwa yang di sebelah saya pada malam hari ini adalah memang benar-benar Eyang Sangkur. Yang mana dulunya Eyang Sangkur itu banyak memiliki
dan banyak menyimpan dendam terhadap saya. Itu sebabnya saya seperti tidak percaya kalau malam ini saya bisa duduk seiring dengan sejajar dengan Eyang Sangkur. Ya Mas Bejo, dari dia Rian, tetap jaga kesehatan Mas Bejo. Buat Eyang Sangkur, alhamdulillah udah baik ke jalan yang benar. Mantap Eyang Sangkur. Insya Allah saya akan jaga kesehatan. Insya Allah. Terima kasih juga untuk Dia Rian. Rian. Ya, terima kasih sekali. Di sini sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan Eyang. Eyang bersusah payah tadi malam mencari penawar racun yang ada di dalam tubuh saya. Eyang Sangkur kemana mencari penawar itu sehingga Eyang bisa menemukannya? Itu kisahnya panjang. Kalau Bejo ingin penjelasan, nanti yang akan memberikan yang sejelas-jelasnya. Karena yang sudah bangga, kamu sepertinya udah sangat sehat. Alhamdulillah ya. Dan bahasa-bahasa yang pun yakin nanti kamu terima dan kamu mengerti. Kalau tadi malam dari sore yang mengambil suatu keputusan bahwa sepertinya fisik kamu yang lihat udah sangat melemah. Benar sekali ya. Yang aku khawatirkan kamu nggak bisa bertahan lama. Makanya aku ambil keputusan dan aku ambil inisiatif. Aku keluar mencari manusia siluman dan cecurut-cecurutnya itu. Karena yang juga punya keyakinan bahasanya dia yang membuat kamu sampai terkapar. Dan dia juga lah yang punya penawarnya. Makanya yang mencari dia di sana. Setelah jauh berjalan jumpa wilayah mereka, itu pun ya yang juga ngakui cukup tinggi juga ilmunya sama manusia kecil beserta cecurut-curutnya itu. Sesampai di wilayah dia, nggak yang bayangkan begitu banyak sekali jebakan-jebakan yang dilakukan oleh manusia yang licik itu. Dan maksud tujuannya pun, arti yang sebenarnya apa tujuan manusia licik itu belum saya temui. Di situ pula sepertinya manusia licik itu punya jasad yang ganda, punya jasad bayangan-bayangan, sehingga aku selalu terjebak. Ya, penglihatanku tadi malam ya sepertinya cecurut-cecurut itu ada, tapi yang sempat mengejar ternyata nggak ada. Malah yang di depan Iyang, kalau Iyang nggak cepat tanggap, itu yang masuk ke jurang. Ya syukur Iyang juga tahu akan itu.
itu pun wilayahnya sangat gelap sekali. Memang cukup licik. Setelah Eyang berpikir dan berimajinasi, terbukalah bahasanya itu jebakan. Lalu Eyang jalan lagi, banyak kali jebakan. Yang terakhir, Eyang kagum seperti manusia licik. Di tempat asli perkumpulan mereka dipagari sama tembok-tembok yang kukuh, yang kekar. Hampir juga Eyang kena kendala di sana. Cuman, ya, Eyang tahu untuk membongkar tembok itu. Dan akhirnya tembok itu hancur. Karena tekad Eyang, malam itu juga Eyang harus ketemu sama manusia siluman dan manusia-manusia licik serta cecurut-cecurut yang diperbudak manusia siluman itu. Karena kenapa yang harus tahu dan harus jumpa, yang merasa terhutang budi sama kamu Bejo. Ya, ini yang katakan dengan hati nurani. Sehingga apapun nanti yang terjadi malam itu tetap aku hadapi. Karena penawarmu itu ada juga di Jawa sana. Cuman jarak tempuh itu terlalu jauh. Ya, setelah yang buka pagar itu juga masih banyak jebakan. Dan setelah dekat yang dihadapi sama cecurut-curut yang diperbudak sama manusia siluman itu. Apakah yang juga bertemu dengan pemimpin dari mereka? Sedikit pun saya nggak bertemu. Cuma hati Eyang, manusia cecurut itu ada. Hati Eyang mengatakan manusia cecurut itu ada. Cuman dia nggak muncul. Mungkin anggapan manusia siluman itu anggotanya aja udah bisa menghadapi Eyang. Niat hati Eyang nggak mau menyakiti beliau. Cuman beliau tetap bahasanya kasar dan kasar. Nggak mau mengatakan penawar itu. Ya, kejengkelan yang jadi timbul. Kemarahan yang jadi timbul. Ya, sedikit Eyang terpaksa. Apakah yang membunuh? Eyang nggak bakalan membunuh. Karena Eyang sudah berpikir nggak bakalan membunuh, tapi dia selalu dengan bahasa yang kasar. Ya. Eyang juga nggak habis pikir dengan cara Eyang sakiti dia baru mengakui. Bahasanya
penawar itu tongkat yang kamu bawa. Itulah tadi malam. Makanya pun kepergian Iyang nggak pamit pada siapapun. Setelah mereka itu mengatakan penawarnya adalah tongkat, sebenarnya malam itu juga saya mau langsung menemui Mas Bejo. Tapi sepertinya kalau Iyang langsung pun artinya itu nggak ada. Makanya Iyang diam diri di hutan wilayahnya Bejo, nggak jauh. Dan disitulah kita netralkan si tongkat itu hingga sampai sore, siang menjelang sore. Itulah terus datang Mas Aan ke situ. Ya, itu hampir selesai. Sampai selesai Mas Aan menemani Iyang. Ya baru nemui tempat Mas Bejo. Itulah tadi malam perjalanan Iyang. Dan Iyang sekarang ini pun sepertinya udah sembuh dan sehat. Alhamdulillah. Karena senang, mungkin sehatnya Iyang, senang melihat kamu juga udah sehat. Alhamdulillah ya. Cuman tadi malam saya sempat juga untuk berpikir, sekiranya penawar racun itu tidak cepat saya dapatkan. Tadi malam juga saya sudah berpikir sekali bahwasanya mungkin saya tidak terselamatkan. Itu sebabnya saya berkali-kali mengucapkan pada Eyang bahwa saya berutang nyawa. Tanpa pertolongan dari Eyang, tekad tulus Eyang mencarikan penawar racun itu untuk saya bisa seperti ini lagi. Oh ya, Ya, ya. ini yang berterima kasih sama ibu yang punya rumah ini. Tadi sore dia datang ibu mengantarkan makanan. Lalu Iyang makan. Sekarang Iyang pun dah enak Alhamdulillah. dan nggak merasa lapar. Nanti sampaikan sama ibu yang punya rumah ini. Ya Mas Bejo, Wang Sulastri, Assalamualaikum, Taiwan hadir. Waalaikumsalam untuk Taiwan ya yang sudah hadir pada malam hari ini. Siapa tadi yang Sulastri? Wang Sulastri Wang Sulastri dari Taiwan. dari Taiwan yang sudah hadir. Buat Terima Eyang kasih. Sangkur, Eyang berarti hati Eyang berhati-hati Eyang, banyak penggoda iman. Aku selalu mendoakan semoga Eyang benar-benar dalam lindungannya. Terima kasih. Buatun. Saya pun berterima kasih sama Eyang. Tadi malam saya Mas Bejo, Iya, iya. Mas. pas Eyang sudah dapat pengobat tadi, dari belakang saya tiba-tiba dihajar. Berarti Mas juga hampir celaka. tadi Hampir malam. saya celaka. Alhamdulillah. Itulah kelicikan mereka itu tadi. Sudah jauh pun dia masih mencelakai. Tapi ya mudah-mudahan semua selamat. Alhamdulillah ya. Cuman kembali lagi saya berpikir pada waktu itu manusia yang belum sempat saya kenal, manusia misterius itu, awalnya dia berpihak sama Eyang, bermusuhan dengan kita. Tapi sebaliknya, saya justru
mengkhawatirkan Eyang. Nantinya manusia yang belum saya kenal, itu manusia misterius itu, nantinya apabila kalau sekiranya memusuhi Eyang, tapi bukan berarti Eyang saya juga tinggal diam. Apapun yang terjadi sama Eyang, jika Eyang sudah seperti ini, karena saya juga berhutang nyawa terhadap Eyang, maka saya juga berkewajiban nantinya untuk membela, untuk mendampingi Eyang apabila suatu saat nanti Eyang dalam kesusahan. Mas Bejo, dari Arif, alhamdulillah Mas Bejo sudah pulih kembali. Alhamdulillah untuk Mas Arif, alhamdulillah malam ini saya sudah pulih, saya sudah sehat. Terima kasih untuk Arif. Semoga sukses dalam bekerja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sore-sore ajak yang sangkur jalankan misi menghabisi nenek lampir yang meresahkan para kesatria. Jadi Eyang, malam hari ini kalau Eyang berkenan, tinggallah dulu sesaat ini Eyang. Masih banyak hal yang harus kita obrolkan. Jikalau Eyang memang sudi kiranya mau menerima tawaran saya untuk tinggal di sini meskipun hanya malam ini, karena saya tahu mungkin Eyang saat ini masih lebih suka untuk berkelana, untuk lebih suka menenangkan diri, mengasingkan diri di tempat di mana di situ banyak kegelapan, banyak sekali di situ rintangan dan halangan, godaan, banyak sekali di situ. Tapi saya menginginkan Eyang pada malam hari ini untuk menerima tawaran saya untuk mau tinggal di sini hanya meski satu malam saja. Aku sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih sama kamu, Jo. Cuman ya aku juga mohon sama kamu, aku masih ingin sendiri untuk mencari ketenangan aku sendiri di sana. Nanti lain waktu bisa Eyang bermalam di sini. Cuman kali ini ku hargai kamu. Rasanya aku memang untuk menenangkan diri di sana. Baik Eyang. Oh ya, kalau cerita tadi malam, Eyang punya keyakinan pasti manusia siluman itu sangat marah sekali sama aku. Karena apa? Dari manusia-manusia cecurut itu, manusia-manusia yang diperbudak sama manusia siluman itu udah mengakui bahasanya penawarnya itu dongkrak. Pasti dia marah sekali. Cuman aku udah siap. Segala bentuk apapun yang terjadi, aku udah siap. Kemarahan dia, aku juga siap. Cuman ya, aku terima kasih atas saranmu, atas mempersilahkan kamu untuk bermalam di sini. Cuman aku masih pingin sendiri, gitu Bejo. Baiklah Eyang.
Saya juga tidak bisa memaksa kehendak Eyang, karena saya juga memiliki rasa bahwa Eyang mungkin ingin menyendiri. Saya tidak bisa memaksakan kehendak saya untuk menahan Eyang untuk tinggal di sini. Sebenarnya banyak sekali Eyang yang ingin saya pertanyakan. Jikalau memang Eyang sudah kiranya mau tinggal di sini, meskipun hanya satu malam ini, tapi karena saya juga tahu Eyang hidup dimanapun tidak ada orang yang mengekang Eyang. Jadi saya juga tidak bisa memaksakan Eyang harus memang untuk tinggal di sini. Saya tidak bisa memaksakannya. Padahal hati ini ingin sekali ngobrol, bercerita panjang. Tapi saya juga sudah sangat bersyukur Eyang ini sudah hadir lagi di kediaman saya di rumah kontrakan ini untuk menjenguk saya, meskipun yang saya tahu di luar sana hujan begitu lebat. Dengan bersusah payah Eyang bertahan menuju rumah saya di kegelapan, di bawah turunnya hujan. Eyang menyempatkan diri untuk melihat kesehatan saya. Tadi yang di sana hampir jatuh di dalam kolam yang gitu dalam. Cuman yang masih bisa. Alhamdulillah Eyang. Kalau Eyang masih bisa terselamatkan, ya saya hanya bisa berharap dan memberi ucapan sama Eyang untuk berhati-hati selalu. Karena di sini Eyang membantu menyelamatkan saya, dan Eyang berusaha di sini untuk merubah diri Eyang menjadi orang yang baik. Tapi justru malah sebaliknya nanti. Mungkin di depan banyak kejahatan-kejahatan yang sudah mengincar dari Eyang sendiri. Banyak orang-orang yang jahat di luar sana sudah pasti yang ingin memburu Eyang. Itu sebabnya saya mohon sama Eyang untuk selalu berhati-hati. Maaf Eyang, bukan saya untuk merendahkan kemampuan Eyang yang selama ini, yang pernah saya alami selama berhadapan dengan Eyang. Kekuatan Eyang, ilmu Eyang jauh di atas segalanya. Oh ya, Mas Aan tadi permisi mau pulang ke Sumatera. Dia kok tiba-tiba langsung pulang ke Sumatera, itu ada apa itu yang jelas? Saya juga nggak tahu Eyang. Tadi saya sempat berpamitan dengan saya tadi. Ya sama Iya, ada aku Eyang. juga di sini tadi. Saya belum sempat tadi menanyakan Eyang ada keperluan apa. Mungkin ada kabar dari keluarganya mungkin Eyang. Ya kita berdoa dan berharap dia sampai tujuan nanti dengan selamat. Dan tadi juga dia ada bilang kan, Iya, bahasanya dia pulang itu nggak lama, nanti balik lagi. benar Eyang. Nah, yang penting untuk Mas Bejo betul sembuh-sembuh sehat yang kita harapkan. Insya Allah Eyang. Saya sekarang tenaga saya sudah pulih kembali, rasa sesak dalam napas saya juga sudah
tidak ada lagi yang. Cuman ada kemungkinan juga karena sore tadi Eyang sudah mengobati saya dan menjelang maghrib tadi saya sudah bisa untuk berjalan ke sana kemari. Tapi saya juga belum tahu pasti apakah kekuatan kanuragan saya belum sempat saya latih ya. Ada kemungkinan esok ataupun lusa nantinya saya akan berlatih kembali untuk mempelajari kembali, untuk mengembalikan saya kanuragan, kekuatan-kekuatan saya kembali. Insya Ya, Allah. itu harus kamu berlatih dan berlatih terus untuk menjaga dirimu, karena hatimu yang mulia ini tanpa didasari kesiapan tubuh kita juga nanti pada akhirnya konyol. Iya, bagus, kamu harus berlatih dan jangan lupa kuatkan makan. Insya Allah ya. Ya mudah-mudahan dengan kembalinya saya, kesehatan saya bisa untuk menegakkan kebenaran kembali, untuk berjalan bersama-sama teman-teman yang lainnya. Dan saya harapkan juga nantinya yang bisa menjadi pembimbing saya beserta teman-teman yang lain yang. Itu yang saya harapkan. Ya, yang akan mencoba terus sekiranya kita tetap selalu bertemu. Ya, yang akan berdiam diri. Ya, kiranya nanti yang bisa berubah nanti akan yang coba. Karena di sini masih ada satu beban dalam pikiran saya dan hati saya tentang manusia-manusia yang tidak saya kenal, yang pernah menyiksa saya itu, yang itu saja yang saya pikirkan selama ini. Yang saya takutkan nantinya dia akan brutal untuk menjadi buas, karena Eyang sudah banyak menolong saya. Karena pada waktu itu saya adalah tawanan mereka, tapi justru malah Eyang sendirilah yang membebaskan saya dari tangan mereka. Jadi saya yakin benar bahwa manusia-manusia misterius itu pasti akan mencari Eyang. Itu yang dalam hati dan pikiran saya, Eyang. Meskipun saya sendiri juga nggak meragukan kemampuan daripada Eyang. Subhanallah. Sekarang malah berbalik. Dulu Eyang yang memusuhi kami, tapi batin dan pikiran saya malah berbalik. Malah orang misterius itulah yang gantian memusuhi Eyang nantinya. Itu yang saya pikirkan, Eyang. Yang selalu yang tanda tanya ini sampai sekarang batinku belum nembus siapa sebenarnya manusia siluman itu. Yang biasanya yang cepat tahu, kok baru ini sepertinya agak sulit untuk menembus kebatinan mereka. Siapa yang sebenarnya manusia siluman itu? Apakah dia memang lebih kuat juga? Manusia kuat juga itu ya, sehingga Eyang sendiri pun sepertinya nggak bisa menembus. Berarti dia memang bukan orang sembarangan ya. Yang aku herankan di saat aku mengalami kendala
Dia membantuku, Benar sekali. tapi juga memberantas yang lain seperti kamu, yang pada akhirnya juga kok dia melawanku. Itu yang enggak aku pikir. Di situ pun saya juga pernah berpikir seperti itu, Eyang. Jadi tujuan dia itu sepertinya apa? Apa tujuan dia? Karena dia pernah sepertinya menyelamatkan Eyang. Tapi dia juga sepertinya ingin memanfaatkan Eyang. Gini aja lah, Eyang. Sepertinya maaf sekali, Eyang. Sebenarnya ini mohon maaf sekali, Eyang. Malam ini juga di hati dan pikiran saya banyak sekali yang ingin saya tanyakan terhadap Eyang. Jadi saya mohon terhadap Eyang untuk malam ini tinggallah semalam saja. Untuk Eyang tinggal di sini agar saya bisa puas bertanya. Nantinya banyak sekali yang saya pikirkan ini, unek-unek dalam hati dan pikiran saya bisa terjawab. Sekiranya jamahan sampai pagi nggak tidur. Insya Allah, Yang. Karena saya malam ini juga ingin mengasah sedikit demi sedikit kekuatan saya. Itu sebabnya saya mohon Eyang untuk tinggal di sini untuk membantu. Sekiranya saya nanti meditasi, Eyang bisa membantu saya sedikit demi sedikit untuk memulihkan tenaga saya lebih banyak lagi. Karena kita juga tidak bisa berlama-lama, Mas ya. Iya. Ini kita juga harus berpamitan karena semua dari pertanyaan-pertanyaan saya malam ini tidak mungkin juga untuk teman-teman semua bisa mengikuti sampai kita pagi nanti. Eyang pun butuh istirahat emang. Benar sekali. Eyang juga butuh istirahat. Jadi pada malam hari ini semampu Eyang juga nanti saya bertanya, dan semampu Eyang pula Eyang untuk bisa menjawab, dan Eyang harus bisa cepat beristirahat. Jadi Eyang juga, maksud saya bukan saya paksakan Eyang untuk harus malam ini kita harus istilahnya sama-sama untuk sampai pagi, itu tidak. Jadi untuk teman-teman Misteri Malam Official 2, di sini saya bersama Eyang Sangkur. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Pembicaraan saya masih banyak lagi. Tapi untuk teman-teman Misteri Malam Official 2, saya sendiri Mas Bejo bersama Mas Eyang Sangkur di sini. Banyak-banyak saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti dan menonton obrolan kita di sini, sekaligus yang sudah mendoakan kita. Banyak-banyak saya ucapkan terima kasih, bahkan ribuan terima kasih pun saya ucapkan untuk teman-teman Misteri Malam Official 2. Dan di sini saya Mas Bejo pamit undur diri, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.